Hai guys, jadi di belakang aku ini udah ada si mobil Civic Vario ku tahun 97. Ini kurang lebih udah sekitar 1 tahun ya dari terakhir kali aku ngecat si Civic Vario. Itu pun udah aku kasih reviewnya untuk kalian, udah aku upload di YouTube-ku. Dulu itu aku buat video itu kurang lebih berapa ya, kalau nggak salah inget ya, itu 5 bulan aku ngecat Civic Vario ini, terus aku review hasil catnya guys, karena memang dari 5 bulan pengecatan itu aku pakai harian. Terus kalau parkir sih aku taruh di carport ya, di carport di belakang itu ketutup, tapi ada beberapa yang memang catnya itu agak retak kayak gitu guys. Nah itu udah aku tampilin di sini guys ya, nanti bisa kalian cek aja. Nah hari ini mungkin lebih dari 1 tahun dari aku ngecat si Civic Vario ini mau aku review ya hasil catnya selama 1 tahun itu, kurang lebih udah seperti apa kondisi dari cat Civic Vario ku ini guys. Nah dulu sempat aku spill ya, biaya aku ngecatnya itu kurang lebih kisaran di 5 juta. Itu ada yang bilang memang terlalu murah, jadi mungkin bahan-bahan yang dipakai kurang lebih bahannya mungkin jelek kayak gitu ya. Jadi aku pribadi ini memang nggak tahu sama sekali di dunia pengecatan mobil-mobil kayak gini. Jadi aku lebih terima beres karena ditawarin temenku murah, terus hasilnya oke. Ini punya aku udah berapa tahun dia nggak ada retak dan lain sebagainya, tapi ternyata hasilnya seperti ini. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat kalian yang mungkin baru main mobil, terus kalian mau ngecat mobil kalian. Jadi jangan tergiur dengan harga yang murah. Jadi kayak gitu guys. Oke, langsung aja ini mau aku review. Kita mulai dari sebelah sini dulu guys, di depan dulu ya. Aku pindah posisi kameranya dulu. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu guys. Jadi mulai dari sebelah sini. Kalau lampu ini memang dia kuning karena memang dulu bilangnya full aku terima rapi, tapi lampu ini memang nggak dipoles ya, dan sampai saat ini belum aku poles. Nah ini sebelum aku rapikan lagi setelah 1 tahun ini mau aku review dulu guys. Siapa tahu nanti bisa buat ya mungkin pandangan lah buat kalian. Kalau ngecat jangan nanggung guys, apalagi di mobil kesayangan kalian. Oke, lampu kuning. Overall sebenarnya untuk cat ini masih lumayan bagus. Kalau di kap mesin ini nggak ada retak-retak. Biasanya Civic Vario itu ya, dulu pertama aku dapat mobil ini sebelah sini tuh retak guys. Di garis di kap mobil ini retak. Cuma memang dari awal pengecatan di kap mesin ini kurang rata. Jadi ada sedikit yang mungkin ibaratnya spraynya itu nggak rata guys. Jadi ada titik-titiknya kayak gini. Mungkin kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya. Kalau ini ya kotor. Ini ada beberapa yang kotor karena habis aku cuci kemarin ternyata kehujanan lagi. Oke. Untuk daerah kap mesin kurang lebih seperti itu. Untuk bumper ini kurang lebih di 3 bulan pengecatan dulu memang udah ada cracking guys. Jadi udah ada retak-retak rambut kayak gini ya. Nah ini semakin lama ini semakin parah. Jadi ini udah dapat 1 tahun. Nanti kalian bisa lihat reviewnya yang 5 bulan pengecatan ya. Terus ada beberapa yang memang dia nggak rata, mungkin karena ini dempulnya ya, mungkin ini kelihatan. Nah ini dempulnya yang dia nggak rata. Terus habis itu ini cracking memang dari mungkin dempulnya juga kurang, kalau teman-temanku bilang kurang mateng. Terus sebelah sini memang nggak rapi ya. Nah kalau untuk bumper seperti itu. Untuk lips, karena ini aku pakai harian ya, ini mungkin ada lecet-lecet lah, lecet-lecet kena apa namanya ya, mungkin agak nyenggol-nyenggol motor kayak gitu. Terus sebelah sini ada yang dia lecet juga. Ini memang dari aku guys pemakaianku. Overall kalau untuk lips ini nggak ada ini ya, nggak ada perubahan, dia tetap seperti ini untuk catnya. Yang paling parah itu di bumper ini guys.
Jadi crackingnya memang kelihatan ya, crackingnya memang kelihatan, apalagi yang sebelah sini ini kalau aku bilang lumayan cukup parah sih. Nah, jadi ini memang dari dempulnya. Oke, kita lanjut di grill ini ya. Jadi di grill dulu itu kurang lebih 5 bulan dia udah muncul bentol-bentol kayak gini guys. Jadi catnya itu kayak ngelupas, dia muncul kayak bentol-bentol kayak gini. Nah ini 1 tahun itu udah jadi kayak gini. Ini makin parah sih kalau aku bilang ya. Nah kayak gini, kayak kena cacar. Dia muncul kayak gini, dan kalau kalian kelontok itu dia langsung ngelupas. Ini ya, ini dia langsung ngelupas. Jadi memang kayaknya sih ini langsung dicat aja tanpa ada epoksi ya, tanpa dikasih epoksi atau apa gitu biar catnya lebih kuat, atau mungkin memang karena kualitas catnya yang jelek. Nah kurang lebih kalau untuk grill gitu. Terus ada beberapa yang overspray, jadi dia nggak rapi yang sebelah sini. Nah terus dari bumper sebelah kiri ya, ini kemarin ada insiden yang memang ini kesalahanku. Ini nabrak tiang listrik sehingga dia catnya ini sampai ngangkat kayak gini guys, sampai dia dempulnya tuh ngelontok kayak gini. Tapi alhamdulillahnya ini untuk bumper dalamnya ini nggak ada yang pecah, nggak retak kayak gitu. Nah terus kesalahan mungkin ini yang aku agak sedikit nggak suka ya, waktu pertama kali dulu nerima mobil ini setelah dicat, itu lampu ya, bagian headlamp ini disilen kaca guys. Nah ini kalau kalian bisa lihat ya, ini ada silen kacanya. Jadi mungkin untuk biar bumper ini nggak turun ya, tapi kan nggak kayak gini caranya, kayak gitu loh. Nah sebelah sini sama, ini ada silen kaca. Jadi dia disilen dulu di headlamp, baru dia dinaikkan bumpernya. Mungkin seperti itu ya sistemnya. Cuma kesannya jadi kurang rapi. Terus kalau aku mau setting bumper ini nggak bisa guys. Jadi ini setting bumpernya maksimal, padahal kemarin itu mau aku naikin lagi karena ini kan masih ada gap ya, jadinya kurang rapi. Ini masih ada gap dan harusnya ini kan bisa nyambung di bumpernya. Ini jadi nggak bisa karena udah mentok kena silen ini. Nah, dia udah nggak fleksibel lagi kalau mau di setting. Nah jadi ini sebelum aku rapikan lagi, ini aku buatin videonya. Terus detail kita naik ke sini. Di sini memang ada yang kurang spraynya mungkin kurang ya. Yang di sini overspray, yang di sini kurang. Jadi dia agak ada gradasinya. Terus oke, ini ujungnya juga udah mulai kelihatan besinya lagi, mungkin karena luntur. Panggangan sate ini dari dulu nggak dirapikan, nggak dicat lagi, jadi dia agak sedikit kusam ya. Terus wiper juga nggak dicat dari dulu, jadi dia ya walaupun bodinya glowing guys, tapi kalau detail-detail seperti ini nggak dicat ya juga agak ya kurang enak dipandang lah. Kalau sebelah kanan ya overall kurang lebih ya nggak ada perubahan, karena yang sering terjadi insiden itu di sebelah kiri guys. Nah ini mau aku tunjukin lagi kondisi catnya. Kalau untuk body ya kurang lebih masih lumayan bagus, cuma memang dari detail-detail kayak di karet-karet ini ya mungkin agak sedikit overspray, atau mungkin ini masih agak sedikit kasar kayak gitu ya. Nah kita lanjut ke bagian samping. Bagian samping ini mulai ada detail kayak karat kayak gitu ya di sebelah sini. Jadi dia mulai retak.
mulai retak, terus mulai kelihatan kalau dia itu pengecatannya nggak rata. Terus habis itu kalau kita di sebelah sini 1 tahun itu ya mungkin wajar, dia udah mulai ada apa ya, sedikit kerak ya di sebelah sini. Jadi memang belum aku poles lagi guys. Terus di sini memang ada detail-detail yang dari dulu itu nggak rata guys pengecatannya, kayak gitu. Terus sebelah sini udah mulai ada cracking ya. Ini mulai ada cracking, terus ini ada cat yang udah mulai ngangkat juga. Di handle pintu ini yang menurutku agak sedikit hancur guys jadinya. Jadi dia udah mulai ngelupas-ngelupas ya, ngelupas-ngelupas kayak gini. Ini hampir sama kayak yang di grill depan. Set guard, nah ini udah mulai ngelupas-ngelupas juga. Jadi ada yang udah mulai ngelupas. Terus ini bekas pernis ini juga kurang rapi. Nah ini kayak tetesan air kayak gitu ya. Jadi pernisnya itu mungkin terlalu over juga. Terus sebelah sini, kita mulai sebelah sini juga di pintu ini mulai ada bintik-bintik guys. Ini mulai ada bintik-bintik, kayaknya udah mulai ngelupas juga ya. Terus ini udah ada yang mulai ngelupas juga. Nah, oke, kita lanjut ke belakang. Nah kemarin itu aku sempat pasang ini ya, rear visor, jadi topi kaca belakang. Itu tujuannya adalah buat ngehalangi air biar dia nggak masuk ke list kaca, karena memang list karetku ini dia udah minta ganti, terus ada beberapa yang memang dia bocor ke dalam. Jadi mungkin salah satu, bisa aku bilang salah satu kelemahan Civic Vario atau mobil-mobil tua lainnya juga ya, terutama sedan, itu dia karena mungkin usia, ini di sebelah sini itu mulai ada yang bocor kayak gini. Jadi solusi kalau di Civic Vario ku ini, kemarin aku belikan visor atau topi kaca belakang di silen, jadi dia nggak masuk, itu aman guys, dia nggak bocor kayak gitu, kayak gini ya. Terus karetnya memang udah jelek, cuma dari catnya itu memang ada sedikit overspray di sebelah sini kayak gitu. Kita agak turun. Fender belakang ya, ini itu dulu kan sempat di roll fender, terus habis itu fender ini agak ketarik ya. Sebenarnya dulu itu aku udah request ke tukang catnya, jadi ini dibenerin lagi sama kayak di sebelah kanan guys, disamakan lagi ya untuk apa namanya, list-listnya kayak gini. Tapi ini guys cuma didempul aja, jadinya jujur kurang rapi dan di luar ekspektasi. Terus kemarin aku sempat nabrak yang listrik juga, yang bagian belakang. Kalau bumper belakang ini udah beda tukang cat ya. Jadi karena dulu itu sempat ketabrak, terus habis itu bumperku yang belakang nggak bisa dipakai, terus aku coba pindah ke tukang cat lain ya. Itu hasilnya malah lebih bagus, jujur lebih bagus. Terus dia walaupun nabrak ya cuma ada goresan ini aja. Kalau ini enggak, ini baru lagi, dia cuma ada goresan ini aja, dia nggak ngelupas sama sekali catnya. Nah terus waktu nabrak ini ya, dia langsung di sini cowak guys, kelihatan udah dempulnya. Nah ini kelihatan dempulnya ya lumayan tebel ya, jadi dia bentuknya pun juga nggak rapi. Terus kalau dilihat dari sini, nah ini kelihatan kayak kurang lurus kayak gitu guys, beda sama yang di sebelah kanan. Nah kalau ini memang orinya kan dia lurus bagus gitu, tapi kalau yang di sebelah sini dia kurang rapi kayak gitu. Terus habis itu ada beberapa detail yang ya dia memang nggak rapi dari awal sih. Terus ini juga dempulannya pun dia nggak halus, jadi dia masih ada kayak apa ya, kayak dempulan yang gelombang kayak gitu guys, gelombang-gelombang kayak gitu.
Terus habis itu detail-detail lainnya pemakaian 1 tahun ini udah mulai ngelupas ya, udah mulai ngelupas. Habis ini juga ya kayak gini lah kurang lebih. Terus dari belakang overall juga masih bagus, cuma ya mungkin di pojok-pojok kayak gini, nih udah mulai kelihatan ya, udah mulai luntur mungkin catnya. Aku nggak tahu catnya kayak gimana. Dari belakang yang plastik-plastik seperti ini ya kayak grill itulah ya, ini ngelupas, terus ada yang nggak rata, terus habis itu ada yang udah mulai gelembung-gelembung, kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk bumper belakang ini guys, ini aku beda tukang cat. Jadi mobil aku itu baru aja jadi ya, baru jadi di tukang cat yang pertama. Pas aku bawa itu ketabrak guys, bumper belakang itu pecah, robek, nggak bisa dipakai karena robeknya itu sampai segini. Nah, jadi kalau dibenerin lagi juga takutnya nanti robek. Akhirnya aku ganti dengan bumper second, terus aku beda tukang cat ya. Ini kurang lebih ya overall hampir 1 tahunan lebih lah, hampir sama lah ya, hampir sama kayak di body. Jadi ini yang ngecat tukang cat A, ini tukang cat B ya. Di tukang cat B ini masih mulus guys, jadi nggak ada kayak retak-retaknya kayak di bumper depan. Nah ini aku liatin ke kalian, jadi ini masih mulus banget, masih mulus, masih bagus. Terus warnanya juga lebih hidup ya. Kalau untuk yang tukang cat B beda sama yang di A. Tapi memang karena ini aku ngejar agak cepet juga dulu, mungkin ada sedikit yang belepotan ya di sebelah sini, pernisnya agak yang belepotan. Cuma dari kualitas mungkin bahan yang dipakai, terus habis itu dari pengerjaan itu yang tukang cat B ini lebih bagus, dia lebih rata juga warnanya, kurang lebih kayak gitu. Nah jadi kurang lebih 1 tahun pemakaian itu kondisi cat ya, kondisi cat di tukang cat A dan tukang cat B itu seperti itu guys kondisinya. Dan ya kurang lebih kondisi mobil aku seperti itu ya. Ada beberapa insiden-insiden yang memang itu murni dari kesalahanku, kayak bumper depan yang nabrak tiang, bumper belakang nabrak tiang, terus nyenggol ibu-ibu di lampu merah ya, kayak gitulah. Nah ini sebelum aku rapikan lagi, jadi aku buatkan reviewnya. Jadi nanti untuk next kontennya kalian biar tahu nih perbandingannya kalau sebelum aku rapikan sama sesudah aku rapikan guys. Jadi ya kurang lebih ini update terbaru lah dari mobil si Civic Vario 97. Kalau untuk interior itu overall nggak ada perubahan sama sekali ya, sama kayak 1 tahun yang dulu. Aku masih pakai jok original, setir original, indikator juga masih sama kayak yang dulu. Nggak ada perubahan sama sekali kalau interior. Kalau untuk eksterior sih aku lebih ya mungkin ada tambahan spacer biar dia lebih keluar kayak gitu ya. Terus habis itu velg juga dulu aku rubah ya waktu velg juga aku rubah waktu pertama kali dulu keluar dari tukang cat. Itu aku pakai ring 16, terus aku buatan konten juga ya, aku pakai spoon ini ring 15 dengan profil ban yang agak tebal. Terus shock belakang juga udah aku ganti Bilstein, jadi dia bisa adjustable antara kalau semisal belakang aku kepingin agak tinggi nanti bisa aku tinggikan. Kalau untuk setelan ini ya, setelan fitmentnya itu pakai 1 jari depan belakang. Depan 1 jari sempit, belakang 1 jari. Kurang lebih kayak gitu. Itu lumayan enak buat harian guys. Terus apa lagi ya? Kurang lebih itu sih. Bagian mesin kemarin aku buatkan videonya juga. Aku habis pasang open filter ya. Terus mungkin nanti next konten bakalan aku rapi-rapiin. Ini aku bersihin lagi. Terus visor belakang bakal aku pasang lagi.
Nah, mungkin sekian dulu ya untuk video update terbaru dari cat di mobil Civic Vario ku ini. Kurang lebih udah sekitar 1 tahun aku pakai, kondisi catnya itu seperti itu. Nanti kalian bisa simpulkan sendiri. Total biaya yang aku keluarkan untuk cat di tukang cat A aja ya yang aku sebutin ya. Kalau tukang cat B itu lebih mahal. Jadi tukang cat A itu di 5 juta guys, untuk ngecat full body siram ya, siram itu di 5 juta. Kalau untuk tukang cat B itu dulu kalau nggak salah bilangnya ke aku itu sekitar 7 juta untuk cat total, tapi dia ruang mesin itu dicat juga. Oh ya, ini yang tukang cat A ruang mesinnya nggak dicat ya, nggak aku tampilin ya, nanti kalian bisa lihat aja di postingan aku sebelumnya. Jadi itu adalah pengalaman ngecat mobil pertama aku yang akhirnya agak sedikit zonk ya. Terus kalau kalian bilang kenapa nggak dikomplain, itu aku udah komplain sebenarnya, udah komplain dan di WA itu diterima baik sebenarnya. Terus habis itu aku nunggu giliran kapan mobil aku ini dipanggil untuk dibenerin lagi. Ternyata sampai 1 tahun lebih ini nggak ada konfirmasi ulang guys. Jadi ya mungkin aku udah males juga, mau ganti bengkel aja kayak gitu. Jadi buat kalian itu kalau semisal mau ngecat mobil itu jangan tergiur dengan harga yang murah ya. Memang kadang ada dia pasang harga murah tapi kualitasnya bagus, itu juga ada. Jadi nggak semua seperti itu ya. Jadi aku nggak ngejudge kalau harga murah pasti jelek, enggak ya. Sekali lagi aku nggak ngejudge kalau harga murah pasti jelek, dan aku nggak niat untuk menjelekkan siapa-siapa di sini. Ini murni pengalaman pribadi aku pertama kali ngecat mobil dan hasilnya seperti ini. Nanti kalian bisa lihat di video aku sebelumnya yang review cat mobilku ini yang 5 bulan. Jadi di situ udah kelihatan banget apa minus-minusnya di cat 5 juta ini kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu guys. Buat kalian yang suka dengan video kayak gini, dengan video ini, jangan lupa kalian like. Terus habis itu kalian komen-komen juga kalau ada pertanyaan. Dan yang paling penting jangan lupa kalian bantu subscribe guys. Oke, sekian dulu, see you di next video.